Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan membahas pembelajaran di tema 5 subtema 1 dan 2 khusus untuk muatan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apakah kalian sudah mengenal pecahan? Apa itu pecahan? Nah, sebagian sudah mengenal ya. Kita akan mengulang lagi apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Sekarang kita coba perhatikan dulu. Ada seorang teman kita yang bernama Ayas memiliki kue bolu. Kue itu akan dibagi dua sama besar dengan adiknya. Kemudian kue bolu itu dipotong menjadi dua bagian sama besar. Maka Ayas mendapatkan satu bagian dari dua bagian, atau bisa disebut dengan setengah. Begitu juga adiknya juga mendapatkan satu bagian dari dua potongan tadi ya. Dia juga mendapatkan setengah. Nah, dalam matematika dapat ditulis seperdua. Coba kita lihat. Kue tadi dibagi menjadi dua untuk Ayas dan untuk adiknya. Ayas mendapatkan satu bagian, sedangkan adiknya juga mendapatkan satu bagian yang besarnya sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Bisa juga disebut setengah. Kalau kamu melihat yang diarsir bagian Ayas, satu dari dua bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Kalau kita melihat menuliskan lambang pecahannya, kita tulis 1, ada garis, kemudian bawahnya kita tuliskan angka 2. Lambang pecahnya 1/2. 1 atau yang atas itu ya. Angka yang atas dalam pecahan dinamakan pembilang, sedangkan yang bawah dinamakan penyebut. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kalian sudah paham apa itu pecahan dan apa itu pembilang dan penyebut. Sekali lagi perlu diingat-ingat, pembilang adalah yang di atas, sedangkan penyebut yang di bawah. Ada beberapa contoh, misalnya satu ini ya, pizza. Kita beli pizza akan dibagi untuk 4 orang, maka satu orang akan mendapatkan 1/4 bagian. Kemudian apel ini, satu apel dibagi untuk 3, dibagi 3 besar sama besar, maka pecahannya atau nilainya satu bagiannya bernilai 1/3. Roti yang besar ini kemudian dibagi untuk 4 orang, maka setiap orang mendapatkan 1/4 bagian roti. Jeruk, satu buah jeruk dibagi menjadi 2, maka satu orangnya akan mendapatkan 1/2 atau setengah bagian jeruk. Kemudian kue ini dibagi menjadi untuk 4 orang, maka satu anaknya atau satu orangnya mendapatkan 1/4 bagian kue. Contoh yang terakhir, martabak manis ini dibagi menjadi 8 potong. Nah, setiap potongnya bernilai 1/8. Sekali lagi sudah paham ya, pembilangnya yang di atas 1 dan penyebutnya yang di bawah 8. Setelah kalian memahami pecahan, maka kita akan coba membandingkan dengan pecahan yang pembilangnya sama, angka yang di atasnya sama 111. Kalian coba lihat ya, di gambar itu ada sebuah kue atau choco chip yang sudah terhidang. Nah, satu anak mendapatkan satu bagian penuh, kemudian yang satu lagi dibagi untuk 2 orang anak, kemudian yang satu lagi dibagi untuk 3 orang anak, yang satu lagi dibagi untuk 4 orang anak. Wah, ini bagian yang mendapatkan bagian paling kecil. Nah,
Kalau kita perhatikan, maka keluarga yang keempat akan mendapatkan bagian yang terkecil dari satu kue tadi. Kemudian nomor 3, keluarga nomor 3 lebih besar ya daripada yang keempat, sepertiga. Maka kita bisa bandingkan, sepertiga lebih besar dari seperempat. Kemudian keluarga yang kedua dibagi menjadi 2. Maka 2/2 itu ternyata lebih besar dari 1/3. Begitu juga 1/2 atau 1/1 itu lebih besar daripada 1/2. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kalian perhatikan bagian kue di samping itu ya. Setelah dibagi, potongan kue nomor berapa yang paling besar? Ya, kalau yang sudah dibagi maka yang paling besar adalah potongan kue nomor 2. Kalau kita bandingkan potongan kue di bagian yang nomor 3 dan nomor 4, yang lebih besar adalah yang nomor 3. Maka bisa kita simpulkan, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, angka atasnya sama ya, maka semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Kalian coba perhatikan, penyebutnya semakin besar maka semakin kecil bagiannya ya. Kalau kita bayangkan, maka semakin banyak orang yang memakan maka akan semakin kecil dapatnya. Misalnya satu kue dimakan oleh 1 orang maka dapat 1 kue penuh. 1 kue dimakan oleh 2 orang hanya mendapatkan separuhnya saja atau setengahnya saja. 1 kue dimakan untuk 3 orang, maka hanya mendapatkan 1/3 saja. Dan kalau 1 kue dibagi menjadi 1/4, maka 1 orang akan mendapatkan 1/4 bagian saja. Maka semakin besar yang membagi atau pembilangnya, penyebutnya, maka nilainya atau dapatnya semakin kecil. Nah, kita bisa urutkan ya. Setengah itu ya, lebih besar dari 1/3. 1/3 lebih besar dari 1/4. 1/4 lebih besar dari 1/5. 1/5 lebih besar dari 1/6. 1/6 lebih besar dari 1/7. Nah, kebalikannya, kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Coba kalian lihat mana yang paling besar atau yang lebih besar antara 1/4 dan 2/4. Ya, ternyata lebih besar yang 2/4. Coba kita perhatikan. Semakin besar pembilangnya, maka angkanya semakin atau nilainya semakin besar. Ini untuk penyebut yang sama, untuk pecahan dengan penyebut yang sama. Coba kita lihat contoh yang lain. 3/4 dan 2/4. Banyakan yang mana ya? Lebih besar yang mana ya? Ternyata lebih besar 3/4 daripada 2/4. Jadi untuk pembilang yang lebih besar, maka nilainya akan semakin besar jika penyebutnya sama. Contoh yang ketiga misalnya 1/3 dan 2/3. Nah, jika kalian perhatikan, maka 2/3 itu lebih besar daripada 1/3. Jadi bisa kita simpulkan, jika kita membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda, maka kita bisa melihat seperti ilustrasi yang di bawah itu ya. Yang pertama adalah 1/4. Kemudian yang kedua 2 dari 4 bagian. Kemudian yang ketiga 3/4. Maka kita bisa melihat semakin besar pembilangnya, angka yang di atas, maka semakin besar pula pecahannya. Ternyata kebalikan ya dengan urutan yang tadi ketika pembilangnya yang sama.
Nah, kesimpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka semakin besar pembilangnya, maka nilainya akan semakin besar pula. Nah, terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.